Ya. Selamat malam kepada Bapak Ibu terkasih, semua pencinta kitab suci, juga sahabat KKS yang tergabung dalam WA Group Sahabat KKS Kelapa Gading. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, setiap Rabu malam, KKS Kelapa Gading akan menemani Bapak Ibu dan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan malam hari ini kita bersyukur kita bisa bersama dengan Romo kita, Romo Suto Panitro PR. Semua pasti sudah mengenal Romo adalah Romo yang paling senior di paroki kita. Di sela kesibukannya, Romo tetap meluangkan waktu untuk mengisi acara KKS ini. Malam ini kita akan bersama-sama belajar kisah Allah, dan tema yang Romo berikan adalah imamat umum umat. Mari kita sebelum mendengarkan materi dari Romo, kita akan mohon rahmat dan campur tangan Tuhan agar pertemuan malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dimohon untuk Bu Eti, bisa tolong bawa doa. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang terkasih, puji syukur dan terima kasih tak terhingga atas penyertaan dan kasih-Mu yang tiada tara. Hal kerajaan surga ibarat mutiara yang sangat mahal dan berharga. Berkatilah pertemuan virtual malam ini, agar apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Romo Suto yang kami kasihi, boleh mencerahkan kami untuk menemukan kerajaan surga. Kami serahkan pertemuan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Eti. Sekarang untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Romo untuk memulai. Baik, Silakan Romo. Saya mau mencoba untuk menjelaskan ini. Saya mengambil dari kitab suci, yaitu kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Demikian katanya. Sudah sejak dalam Perjanjian Lama, umat Allah mempunyai panggilan imamat. Tetapi jelas dibedakan dengan imamat Harun. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Juga bisa dilihat ini dari Yesaya. Saya bacakan dulu. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala, sebagai petani, dan tukang kebun yang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Yesaya 61 ayat 5 sampai 6 juga. Dari dua bacaan ini, mau ditunjukkan kepada kita bahwa orang Yahudi
itu menerima karunia dari Allah sebagai bangsa imamat. Dan ini berada lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Yahudi itu diganti oleh gereja, maka juga sekarang saya juga bisa mengambil satu contoh lain, yaitu Santo Petrus 1 Petrus bab 2 ayat 2 sampai 9. Tapi saya tidak baca semua, hanya yang di akhir itu saja. Salah satu yang diambil Santo Petrus adalah persis hampir seperti terjemahan daripada Keluaran tadi. Dia mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ini kan sama dengan istilah tadi, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang jauh, yang gaib. Ini kata-kata Santo Petrus. Jadi saya kira ini memang ada juga pada kita. Imamat itu pengertian yang sangat berbeda dengan misalnya saudara kita dari Protestan, apalagi dengan yang di luar. Kata imamat itu kita mempunyai pengertian khusus. Kalau dari apa yang tadi saya sampaikan, itu menunjukkan bahwa karena memiliki imamat umum, menjadi bangsa imamat, bangsa yang suci, yang kudus. Bangsa milik Tuhan. Jadi imamat ini mengangkat, ya bukan hanya bangsa Yahudi dulu, tetapi juga mengangkat kita semua. Dan imamat ini kita terima sejak kita menerima baptis. Ya. Kita semua menerima itu. Menerima imamat itu. Jadi kita sebenarnya lebih pengertian imamat bagi dalam gereja Katolik adalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Maka kita seperti diangkat, didekatkan dengan Tuhan sendiri. Inilah yang disebut imamat. Maka sebenarnya hal ini harus kita sadari benar. Memang di dalam gereja Katolik ada imamat yang diterimakan secara sakramen. Itu imamat yang sama, tetapi diterimakan secara sakramen. Dan ini didekatkan lagi kepada Tuhan, yaitu diberi semacam kuasa-kuasa yang luar biasa sebenarnya. Coba bayangkan, apa yang kamu katakan akan apa yang kamu ikat di dunia akan terikat. Apa yang kamu ampuni akan diampuni. Ini imam yang diterimakan secara sakramen. Bahkan lebih dari itu. Imam yang diterimakan, imamat yang diterimakan dalam sakramen itu memberikan sesuatu yang luar biasa bagi yang menerima. Coba bayangkan, bisa mengampuni dosa. Ya, tetapi juga bisa menjadikan roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus.
Ini sesuatu yang luar biasa. Maka sebenarnya imamat sendiri merupakan perantara antara manusia dengan Allah. Inilah sebenarnya imamat, baik yang diterima oleh umat secara umum maupun yang diterimakan dengan sakramen imamat. Hanya di sini bedanya. Dengan sakramen imamat itu ada kuasa dan tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Inilah yang sebenarnya harus kita sadari benar. Ya, imamat itu sekali lagi menjadi perantara antara Tuhan dengan umat manusia. Maka kalau umat Katolik sejak menerima baptis, dia menerima imamat umum, dia diangkat sebenarnya. Diangkat juga menjadi perantara. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada umat. Inilah sebenarnya tugas bangsa imamat. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai orang Katolik. Kita bukan hanya mau kepada Tuhan untuk diri kita. Tetapi kita juga menjadi perantara antara Tuhan dengan umat manusia. Dan ini yang kerap kali dilupakan. Nah, oleh karena itu, saya kira ini harus menjadi, kita coba untuk supaya kita menghayati benar apa artinya bahwa kita ini sejak kita dibaptis, kita menerima imamat umum. Sehingga kita dikatakan kamu adalah bangsa imamat, bangsa rajawi, bangsa yang menjadi milik Allah. Itu berlaku untuk semua yang menerima imamat umum. Nah, inilah yang harus kita coba untuk kita fahami di dalam kehidupan kita. Apa artinya kita menjadi perantara antara Allah dengan manusia? Itu bisa kita lihat dari misalnya saja artinya keselamatan. Bagi kita umat Katolik, apa sih selamat itu? Selamat tidak lain daripada kalau kita menjadi satu dengan Allah. Inilah selamat, keselamatan. Maka Kristus adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Oleh karena itu, Kristus adalah bukan hanya penjuru selamat, tetapi Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Dan Kristus mempersembahkan dirinya utuh kepada Bapaknya untuk semua umat manusia. Inilah tugas seorang imam. Ya, inilah tugas imamat. Bukan seorang tugas imamat. Ya, baik itu imamat umum maupun imamat sakramental. Ada bedanya, tetapi ada kesamaannya. Dan kedua-duanya itu berada menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Nah, oleh karena itu, kalau ini yang harus terjadi, kita di tengah masyarakat, kita harus menyadari bahwa kita harus menjadi perantara mereka dengan Allah. Ini yang harus kita sadari benar. Ya. Kalau ini tidak disadari, ya, akhirnya apa? Masyarakat kita sekarang rusak seperti ini. Segala macam kejahatan terjadi.
Memang sedikit yang sebenarnya katakanlah mungkin mengena pada orang Katolik. Tetapi ada. Dan mungkin juga banyak. Saya tidak tahu. Ya, seperti misalnya saja. Orang yang sudah menerima sakramen perkawinan. Itu menjadi tanda kesatuan mereka berdua dengan Allah. Tetapi kenapa sekarang ini begitu banyak orang Katolik mau cerai? Minta anulisasi. Di Keuskupan Agung Jakarta, coba bayangkan. Lebih dari 500 orang Katolik yang minta anulisasi. Ini berarti kurang menjadi perantara. Bahkan sedikit banyak hanyut di dalam masyarakat umum. Padahal kita ini harus ada di lebih. Menjadi perantara antara Tuhan dengan umat manusia. Kalau begitu itu kita sadari. Ya, saya kira tidak ada koruptor Katolik yang begitu besar. Ya. Karena ini tidak disadari. Oleh karena itu, sebenarnya penghayatan mengenai bahwa kita itu adalah telah menerima imamat, telah menerima diangkat, bukan hanya menjadi anak Allah, tetapi juga menjadi perantara antara Allah dengan umat manusia. Ini suatu tugas yang sangat luhur. Dan ini yang harus kita coba untuk selalu usahakan agar supaya kita sungguh-sungguh dapat menyadari bahwa kita ini adalah harus menjadi manusia yang lebih daripada orang lain. Karena imamat itu mengangkat kita lebih tinggi mendekati Tuhan daripada masyarakat umum. Ya. Ini yang harus kita hayati benar. Supaya kita bukan hanya melihat diri kita dengan Allah, tetapi kita juga jangan melupakan kita itu harus menjadi perantara umat kepada Allah. Dengan segala macam cara, saya kira ini kita bisa lakukan. Ya. Memang dunia itu sukar sekali. Kita juga memang harus mencoba, ya, dan mencoba. Meskipun kita juga mengalami bahwa di dunia ini begitu banyak perubahan-perubahan. Ya. Kadang-kadang pandangan teologi itu berubah. Ya. Pengajaran teologi yang saya terima di dalam seminari adalah masih sebelum Konsili Vatikan kedua. Sekarang pandangan teologi sangat populer dengan hasil-hasil daripada Konsili Vatikan kedua. Tidak salah. Tetapi kita harus menyadari. Ya. Mengapa ada perubahan itu? Dan perubahan itu tidak lalu meringankan atau menjadi mengamati, menghayati iman kita itu menjadi lebih katakanlah lebih ringan atau tidak kurang mendalam. Tidak. Harusnya juga harus menjadi lebih mendalam. Ya. Perubahan-perubahan di dunia ini terus terjadi dan akan terus terjadi.
Nah, inilah yang harus kita hayati dan kita harus juga mau menerima. Mungkin saya memberikan sesuatu yang mungkin kadang-kadang saya dicap terlalu dalam. Loh, masa sih? Apa benar atau tidak? Saya tidak, nanti bukannya saya minta pandangan dari Anda semua. Ya. Karena itulah yang saya terima di dalam saya sebelum saya ditapiskan menjadi imam. Dan itu terus saya kembangkan. Saya refleksikan. Dan saya coba untuk saya sejajarkan dengan situasi-situasi masyarakat yang sudah berubah ini. Ya. Maka marilah kita mencoba. Saya kira saya tidak akan terlalu panjang. Mungkin baik kalau nanti banyak pertanyaan sehingga kita lalu bisa lebih saling memperdalam. Saya hanya intinya saja di situ, saya harus menyampaikan ya bahwa kita ditarik oleh Kristus dari kegelapan kepada kerajaan cahayanya yang gemilang. Kita ditarik dari situ dan kita masuk ke dalam kerajaan Kristus. Dan disitulah kita lebih dan harus lebih. Inilah yang mungkin harus kita coba hayati. Di mana lebihnya? Ya. Mungkin kita juga tidak bisa menganukan itu. Ya. Karena kita harus ingat, apa yang diberikan Kristus kepada kita adalah sesuatu yang ilahi. Itu tidak dikenal dunia. Dan Kristus juga menyatakan itu dengan tegas. Hikmat Allah tidak dikenal dunia. Santo Petrus, Rasul Paulus itu berkali-kali mengatakan itu. Dunia tidak mengenal hikmat Kristus. Tetapi itulah yang justru menyelamatkan manusia. Bagaimana kita membawa hikmat itu supaya menyelamatkan orang. Itu tugas kita semua. Tugas manusia, bangsa yang memiliki imamat. Yaitu bangsa imamat yang rajawi, yang gerejani. Saya kira itu yang harus kita coba untuk memahami dan mencoba untuk merefleksikan ya di dalam kehidupan kita. Apakah itu juga berarti dan sudah kita sungguh-sungguh mencoba untuk menghayatinya. Saya kira itu saja dulu yang saya berikan yang saya sampaikan kepada Anda semua. Mungkin Anda ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ya, apapun monggo silakan ya. Karena kita harus ingat ya, seperti misalnya saja kekuasaan. Kekuasaan itu hanya ada satu yang maha kuasa. Semua itu turun. Maka pada waktu Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, Pontius Pilatus mengatakan, tidak tahukah kamu saya bisa membebaskan kamu, tapi saya juga bisa menyalibkan kamu. Yesus menjawab, kamu tidak punya kuasa terhadapku kalau kamu tidak diberi kuasa dari atas. Bukan hanya dari kaisar, tetapi itu dari Allah.
Semua kekuasaan adalah dari Allah. Tidak ada kekuasaan lain. Oleh karena itu, Kristus nanti akan menjadi Raja Maha Kuasa. Seluruh apapun yang tadinya bisa menguasai manusia, itu akan dikalahkan oleh Kristus. Dan itulah sebenarnya yang menjadi pengertian iman kita yang begitu agung, dan itu yang menyelamatkan. Saya kira nanti saya nggak habis-habis nanti ngomong saya. Ini sudah mulai serak-serak. Terima kasih ya. Terima kasih Romo. Ini berarti untuk Anda semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, sekarang dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya atau sharing, silahkan dibuka langsung bertanya sama Romo. Dibuka mic-nya. Ya, Romo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Romo, saya sangat tertarik ini dengan perikop tadi yang Romo bacakan ya, yang Keluaran 19 ayat 6 Romo. Dan di situ dikisahkan ya Romo bahwa di Gunung Sinai itu bangsa Israel itu diperlengkapi bagi tugasnya yang tadi diungkapkan Romo bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus ya Romo ya. Artinya tadi apakah Romo tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita pun itu diberi imamat. Artinya apakah kita itu juga dimeteraikan, diberi tugas, diutus, dan akan diperlengkapi seperti bangsa Israel di Gunung Sinai itu Romo. Apakah seperti itu Romo? Iya dong, kita dimeteraikan loh. Karena menjadi perantara, kita diangkat. Maka dikatakan kamu adalah bangsa imamat dan bangsa yang suci milikku, aku Allahmu. Ya, jadi itu memang dimeteraikan. Ya, maka kita harus ingat itu. Ya, kadang-kadang orang Katolik kan hanya mau ke gereja saja. Ya, tetapi lupa bahwa dia itu harus menjadi perantara. Memang sulit. Ya, saya tahu sulit sekali karena dunia tidak mengenal hikmat Allah. Karena apa yang disampaikan Kristus adalah ilahi. Dan itu tidak dikenal dunia. Coba misalnya saja, waktu Kristus terhadap Pontius Pilatus. Kristus sebelum waktu dihadiri itu dia mengatakan kepada Pontius Pilatus, aku datang ke dunia, aku lahir di dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Artinya apa itu? Dia tidak menunjukkan kebenaran, tetapi dia mau hanya menjadi saksi. Ini loh yang benar itu ini. Ya, bahwa manusia harus menyatu kembali dengan Tuhan. Itulah kebenaran. Tapi kita seperti apa? Untuk kita kan juga tidak jelas. Tetapi kita sebagai yang menerima Kristus, kita percaya itu kebenaran. Dan saya harus tetap berpegang di situ. Ya, jadi memang termaterai. Dibaptis itu kan diberi materai. Mungkin ada yang lain. Ya. Jadi kita diberi kuasa yang luar biasa ya Romo. Sebenarnya iya. Dengan berutusan yang karena imamat itu menjadi perantara. Hanya memang sakramen imamat itu juga menjadi pengkorban. Ya. Tetapi juga yang mempunyai imamat itu mumpun harus berani korban. Maka Kristus mengatakan,
Kalau kamu mau mengikut aku, sangkal dirimu. Itulah pengorbanan. Itulah pengorbanan. Menyangkal apa yang saya mau, apa yang saya senang, apa yang dia. Nah itu kan. Jadi kita tidak dikuasai oleh sesuatu kecuali dikuasai oleh satu, yaitu dari Allah melalui Kristus. Ya Romo, ternyata maknanya begitu dalam ya, bahwa kamu adalah bangsa yang menjadi milik Allah. Itu ternyata berlaku juga untuk kita pada saat ini. Iya, iya dong. Ya Romo ya. Padahal Iya. Nah ini maka kita ini harusnya bersyukur ya, tapi jangan lalu sombong gitu loh ya. Kita jangan, tapi kita tetap dengan rendah karena kita harus bisa mencari jalan ya, bagaimana menarik itu ya, kita menarik itu. Ya Romo, karena memang Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa ya Romo ya. 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 Terima kasih Romo untuk pencerahannya. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Bu Yun. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Aju, silakan Bu Ayu. Malam Romo. Malam. Saya mau bertanya. Tadi kalau nggak salah, Romo mengatakan pada saat kita dibaptis, secara sakramen, kita diangkat menjadi anak-anak Allah kan. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan pada saat kita itu tadi bilang Romo juga pada saat kita dibaptis, kita juga memperoleh rahmat imamat. Kan ada dikatakan, engkau adalah bangsa yang imamat rajani dan nabi istilahnya. Nah ada 3 kan sebagai bangsa yang imamat, nabi, dan rajani. Itu bagaimana memisahkannya itu Mo? Kapan itu, status itu pada orang-orang yang secara Katolik? Karena kan kalau jujur kita belajar sekarang ini membicarakan tentang iman Katolik ya Mo. Bagaimana menurut Romo? Yang saya mau begini ya, diangkat menjadi anak Allah itu kan dinaikkan, dan itulah persis kita menerima imamat karena kita diangkat lalu menjadi perantara antara umat manusia dengan Allah. Itu persis sama di situ, istilahnya aja diangkat menjadi anak Allah. Ya, tetapi sebenarnya disitulah kita menerima rahmat imamat itu. Kita menjadi milik Tuhan. Ya, itulah yang sebenarnya ada pada diri kita. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya, dan kita bisa bersyukur gitu. Kadang-kadang luar biasa. Ya, memang kadang-kadang sulit. Tetapi benar-benar Tuhan itu sangat dekat pada kita. Ya. Banyak sekali saya mengalami hal yang seperti itu, yang saya tidak duga. Ya. Seperti misalnya saja, pada waktu ada orang bertanya kepada saya, mereka itu ribut di dalam keluarga. Sudah terus ramai. Bolak-balik saya tengahin, agak reda, mulai lagi. Nanti saya tengahin, reda, mulai lagi. Itu dari jam 7 sampai jam 12 malam. Saya sampai capek. Akhirnya, waktu Bapak itu sedang berapi-api dengan kemarahannya, saya dalam hati saya itu berdoa kepada Tuhan, terutama kepada Roh Kudus. Roh Kudus beri saya pintu masuk kepada mereka. Lalu Bapak itu mengucapkan satu kata, kurang ajar. Ya. Lalu saya bilang stop. Bapak tadi mengatakan ini ya. Ya.
Lalu terus itu tuh saya tidak bisa menjelaskan. Ya, tetapi justru dari mulut saya itu keluar kata-kata yang seolah-olah ini bukan kata-kata saya. Memang itu benar. Rasul Paulus kan juga mengatakan begitu. Bukan aku yang mengatakan, tetapi Roh Kudus yang berkata melalui mulutku. Dan itu saya alami. Dan orang itu tenang, bahkan menangis dan berlutut di depan istrinya minta maaf. Selesai. Ya, jadi rahmat Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan terus berkarya. Ingat itu. Jangan merasa ini kita tinggi, sulit dong, berat dong. Memang berat. Saya tahu. Tetapi kita tidak sendiri. Kristus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir dunia. Ya, jelas mungkin ya tidak terlalu saya. Silakan aja kalau belum puas kan. Karena ini perlu ya untuk kita refleksikan terus menerus. Ya. Masih gimana Bu Ayu? Sudah cukup? Cuma saya tadi ucapin Romo, kan Romo bilang, saya ini kadang-kadang dibilang terlalu dalam. Memang benar, Mo. Seperti yang dikatakan di Matius 11 itu. Ya Allah Bapa, Engkau istilahnya apa ya? Kami bersyukur kepadamu karena kami ini orang kecil, tapi Engkau nyatakan misteri itu. Karena kuncinya pada saat kita bisa mengenal menyatu dengan Tuhan, pada saat kita bisa merendahkan diri bahwa kita ini kosong. Karena pada saat kosong itulah justru kita nggak punya pemikiran apa-apa, baru kita bisa mengerti misteri Allah itu. Begitu enggak, Romo? Ya, begini. Satu hal yang penting untuk kita, ya, kita itu berkomunikasi dengan bahasa atau pokoknya dengan tanda deh. Yaitu perbuatan, tak dengan tangan, tapi dengan bahasa. Itu kan tanda. Ya. Dan tanda itu tidak identik dengan yang ditandakan. Ya. Ya. Pasti ada kekurangannya di situ. Ya, pasti ada kekurangannya. Ya. Oleh karena itu manusia sendiri juga menyadari itu. Ya. Dalam ilmu hukum itu ada pemeo mengatakan hal yang paling adil itu akhirnya adalah yang paling tidak adil. Ini maaf ya. Kenapa? Pernah itu ada seorang S3 ya, yang mengajar mengenai hukum, lalu muridnya yang mau mencari S2 bertanya itu, apa artinya itu? Itu hanya bisa dijelaskan dengan hikmat Kristus. Ya, Kristus hanya mengatakan, aku menjadi menjadi saksi kebenaran, bukan menuju kebenaran. Karena kebenaran itu sesuatu yang rohani yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ya, itu. Maka ada sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada sesuatu yang kelihatan, tetapi juga tersembunyi di situ. Nah, inilah yang harus kita coba untuk pahami. Nah, melalui pandangan Kristus, melalui hikmat Kristus, kita bisa menangkap itu.
Misalnya saja saya ambil satu contoh lainnya. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Ya. Kristus berdoa untuk kita. Tapi apa yang dikatakan? Itu saya lambat sekali saya itu mencoba untuk memahami. Karena dia mengatakan hidup kekal adalah mengenal Bapa dan percaya kepada yang diutus Bapa. Mengenal itu juga pengertian yang dalam dan luas sekali. Ya, bukan hanya mengenal seperti kita mengenal, tetapi ternyata total. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya tersembunyi gitu. Nah, itu hanya kalau kita itu sudah satu dengan Allah. Selama belum, kita tidak. Makasih, Mo. Jelas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah terlalu sulit untuk saya? Ya, coba katakan aja juga. Makanya saya tadi kan bilang kalau itu saya melihat itu ya. Romo, Ya, terima kasih atas pencerahan Romo. Saya baru sadar Romo, bahwa kita tuh ada power dari Tuhan ya Romo. Karena saya pernah ngalamin ya Romo tadi cerita itu Romo. Suatu hari ada seorang anak dengan bapak berantem sampai pukul-pukulan karena dia tidak disetujui ingin menikah dengan wanita yang tidak disetujui. Suatu hari saya ditelepon, tolong istrinya telepon saya ke rumahnya. Saya tidak tahu apa yang saya mesti katakan. Begitu saya ketemu, mereka lagi gulet. Saya hanya mengatakan begini, waduh, Tuhan biar Roh Kudus yang berbicara ya, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Saya hanya ngomong begini, hey, saya bilangin ya, ada bekas istri, tidak ada bekas orang tua. Saya ngomong gitu. Dia teriak, dia loncat. Saya pikir matilah saya ditomplok sama dia. Tapi dia berlutut, dia cium kaki orang tuanya. Dulu saya pikir, waduh, ini satu kebetulan aja gitu ya. Tapi Romo hari ini mencerahkan saya Romo, bahwa kita ada power ya Romo ya. Yeah. Untuk Roh Kudus itu bekerja bisa melalui kita gitu. Saya baru hari ini sadar itu. Karena Romo cerita tadi serupa tak sama dengan yang saya alami gitu Romo. Saya juga kaget. Setelah itu mereka berdamai, itu saya doakan. Saya doakannya begini, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Baru dia mau teriak lagi dua, saya ngomong lagi, Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Akhirnya damai Romo. Padahal saya bukan pendoa Romo. Dan saya merasa saya nggak ada power apa-apa. Tapi hari ini pencerahan dari Romo saya sadar, Bapak Ibu di sini Romo luar biasa ini hari ini. Kita ada power, hati-hati dengan power kita. Jangan kita ngomong yang jelek-jelek, marahin anak, marahin orang, itu power itu lo bisa jadi kutuk. Ya nggak Romo? Kadang kita marah sama anak, kita merepet, lupa ya Romo, bahasa yang apapun kita keluarkan, hati-hati. Hari ini dapat pencerahan dari Romo, itu power luar biasa dalam diri kita. Gitu aja Romo, terima kasih Romo, saya baru sadar sekarang bahwa itu power dari Tuhan ya Romo ya, bukan kehebatan kita ya Romo ya. Oh iya memang. Itu luar biasa memang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Heri ini udah buka mic, silahkan Pak Heri. Ya, selamat malam Romo.
Selamat malam. Apabila kita dibaptis, dikatakan kita mendapat imamat umum. Menurut pendapat saya, itu kita mendapatkan tugas kan sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjalankannya di dalam keseharian? Apakah dalam keseharian hidup kita, Romo? Bagaimana menjalankannya dalam keseharian hidup kita? Apakah itu cukup dengan kita berperilaku sesuai dengan ajaran iman kita, atau harus ada lebih yang lainnya, Romo? Ya, sebenarnya memang sulit ya. Saya juga menyadari itu sulit. Karena pemikiran Allah, hikmat Allah, itu tidak dikenal dunia. Kita mengenal. Seperti misalnya saja, demokrasi. Itu katanya karena kebebasan. Maka lalu semau-maunya. Apakah itu kebebasan? Nah, kita mengenal. Kamu jangan sampai terbelenggu oleh apapun kecuali oleh satu alat. Kita kadang-kadang terbelenggu tidak merasa bahwa kita itu terbelenggu oleh dorongan tubuh kita sendiri. Misalnya mau marah. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Karena kita mau cari puas. Ya, disitulah sebenarnya kita ini dalam kehidupan sehari-hari, kita memang harus mencoba itu. Ya, kita harus mencoba itu. Untuk bisa menanggapi entah kesalahan anak, entah kesalahan orang lain, saya tidak tahu. Saya minta, ini bukan saya hebat, bukan maksud saya, tapi saya mau memberikan contoh, ya. Saya mendirikan satu yayasan, tetapi saya tidak memakai bendera Katolik. Yang saya pakai adalah bendera Pancasila. Dan itu banyak diantara dulu itu macam-macam. Ada Protestan, ada Islam yang jadi pengurus juga. Ada seorang bapak yang waktu itu saya jadikan wakil ketua dari saya. Dan dia mengalami sesuatu. Kalau ada sesuatu, lalu saya memberikan pandangan begini-begini, dia itu mendengarkan terus. Padahal dia seorang haji. Kira-kira hampir dia itu mau lereh sebagai wakil ketua. Kita sudah berlangsung sekitar 5 tahun, hampir sudah habis. Dia mengatakan kepada saya, Romo, saya tak jadi Katolik ya. Saya mengatakan, Pak, jangan sekarang Pak. Hatinya saja yang jadi Katolik. Bapak harus tetap haji. Itu karena Bapak menjadi bumper saya terhadap masyarakat. Ya. Tapi kelihatannya begitu dia tidak jadi wakil ketua lagi, dia lalu pulang ke Jawa Timur. Baru mungkin 2 bulan yang lalu, dia menelpon saya. Romo, saya sekarang nama saya juga Stanislaus. Jadi di sana dia sudah menjadi Katolik. Hanya dia bagaimana ya kalau menghadapi segala sesuatu persoalan, bagaimana kita harus lakukan itu. Tadinya saya sendiri juga sulit, Pak. Yeah. Ya, akan tetapi saya terus harus berusaha. Ya, kita ini dipilih Tuhan untuk begini.
maka saya harus mencoba untuk mengendalikan diri. Dan apa yang dikatakan Yesus? Kalau kamu mau mengikutiku, sangkal dirimu. Artinya apa? Apa yang saya mau sendiri, apa yang senang saya sendiri, itu sih yang harus kita hilangkan. Karena itu bisa membelenggu kita. Bisa menguasai kita. Dan itu bukan kuasa dari Allah. Maka tadi saya katakan, maaf ini kalau sudah banyak ngomong terus begini. Minum dulu mau. Dari apa? Jadi apa tadi saya mau ngomong jadi lupa. Jadi kan tadi juga saya mengambil contoh waktu Kristus dengan Pontius Pilatus itu ya. Maka Kristus juga mengingatkan, kamu tidak punya kuasa apa-apa terhadapku kalau kamu tidak menerima dari atas. Dan Tuhan memberikan itu. Maka dia yang akhirnya, karena memang itu rencana Allah, Kristus tetap disalibkan oleh Pontius Pilatus. Itu sesuatu yang otak kita tidak sampai, Pak. Yeah. Otak kita tidak sampai. Harus dengan iman. Yeah. Dan tidak bisa membuktikan. Nah, inilah. maaf ini. Ya, Romo. Saya kira saya akan lebih jelas di mana di dalam menerapkan imamat umum itu adalah yang pertama kita menjalankan ajaran iman kita di dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, yang tadi Romo singgung pada waktu Romo istilahnya berkegiatan sosial tidak memakai bendera Katolik tetapi memakai bendera Pancasila. Ya. Apakah itu cara yang terbaik kita memakai bendera yang umum ceritanya atau kita tetap memakai bendera Katolik? Kalau kita di dalam lingkup umum, Romo. Kan ini bersangkutan dengan kerasulan awam. Tentu saja di dalam untuk apa dan mau di dalam situasi seperti apa, saya kira itu memang bisa menjadi pilihan. Ya, itu bisa menjadi pilihan. Seperti misalnya saja, kenapa saya memakai begitu? Ya, karena saya yakin benar bahwa Pancasila itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingat pada waktu saya diminta oleh Kasal untuk ikut menjadi mengikuti menjadi manggala itu. Saya menulis mengenai Pancasila. Dan pada waktu setelah selesai saya tulis, saya serahkan kepada pimpinan bintang 3 itu yang waktu dia sudah baca, saya dipanggil. Apa yang kamu tulis bagus. Tapi kamu sekarang dapat pilih. Saya teruskan atau saya bakar ini. Terserah Bapak, saya bilang itu. Tapi kamu harus tahu akibatnya. Kalau ini saya teruskan, mungkin saya tidak pernah ketemu lagi sama kamu. Artinya pasti saya dibunuh. Dan itu saya ingat benar. Padahal itulah sebenarnya suatu kebenaran yang saya ambil juga daripada sungguh iman Katolik. Seperti kemanusiaan. Ya, seperti martabat manusia. Itu kan kita ambil dari situ. Tapi apakah itu difahami oleh masyarakat umum? Itu sulit sekali. Maka tadi Pak Santo
Rasul Paulus juga mengatakan hikmat dunia tidak dikenal dunia. Hikmat Allah tidak dikenal dunia. Maka kita harus hati-hati. Tetapi kita mencoba, toh harus mencoba. Supaya mereka itu menjadi percaya, kan begitu. Ini kan tugas Kristus juga begitu. Maka cara Kristus kan juga bermacam-macam. Untuk menanamkan supaya orang itu percaya. Banyak orang yang, waduh, dia itu memang ini harus nabi yang harus datang. Tapi ngomong begitu, tapi dia tidak percaya sama dia. Tidak mau menerima dia. Itu kan banyak. Akhirnya kan dia tidak percaya sama Tuhan. Ya toh? Nah, inilah sebenarnya kelemahan manusia yang harus kita juga pahami. Karena itu juga kelemahan kita sendiri. Kelemahan kita manusia. Kadang-kadang kita tidak sadar itu. Yeah. Makanya Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dengan cara itu. Ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi deh, Mo. Banyak, Mo. Ya. Untuk kita bisa istilahnya menjalankan atau katakanlah umat Katolik bisa menjalankan tugas imamat umumnya ini, kan diperlukan suatu, katakanlah suatu media, Mo. Ya, suatu sarana untuk suatu panggung begitu ceritanya, Mo. Nah, panggung itu di mana ya, Mo? Apa di tempat kerjanya atau di lingkungan hidupnya atau di mana yang kira-kira bisa kalau dijadikan saya, Pak, menurut hemat saya, bagaimana, Mo? panggung itu yang menunjukkan Tuhan sendiri. Oh. Jadi kita jalani aja. Ya, kita bisa percaya. Kita mau apa sekarang ini? Kok begini? Coba, Pak, maaf ya. Saya itu tidak pernah mempunyai cita-cita menjadi imam di Jakarta. Tidak pernah. Tapi kenapa di sana kok saya itu selalu tidak terdaftar, tidak pada sudah mendaftar. Yang akhirnya saya dipanggil ke Jakarta, lalu dianukan oleh Romo Lema. Akhirnya saya menjadi imam di Jakarta. Kan bukan saya yang milih. Iya. Bukan saya yang milih. Itu hanya salah satu contoh ya. Tetapi juga di dalam keseharian, kadang-kadang kita jangan merasa aku tahu, aku bisa, maka ini pasti lebih baik. Belum tentu. Bersama Kristus kita berdoa, apa yang sekarang saya harus lakukan? Tuhan akan menunjukkan. Kadang-kadang tidak terduga. Benar itu. Ya. Ya. Jadi kesimpulannya kita berada di mana, itu kita jalankan dulu ya, Mo ya. Iya. Ya. Terima kasih, Mo. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi Pak Heri? Cukup? Silahkan Bapak Ibu, Bu Eti mungkin ada mau bertanya. Ya, mana Bu Eti itu? Sudah lama nggak ketemu sama saya itu. Sudah lupa sama saya ya, Bu. Romo, maaf Romo. Saya
perjalanan pulang dari kantor, Romo. Sudah kangen sama Romo sejak COVID. Aduh, enggak pernah bisa ketemu, padahal pengen ketemu Romo. Nyuwun pangapunten. Ya, memang yang Romo katakan tadi mendalam itu bagi saya memang betul-betul dalam, Mo. Karena apa? Itu membuat saya itu betul-betul bisa mendalami bahwa apa yang Romo katakan itu memang dalam arti bagi saya yang tadinya itu merasa tahu, tetapi sebetulnya tidak tahu apa-apa, Romo. Jadi arti mendalam itu buat saya memang betul-betul dalam, yang sangat membuat saya menjadi makin dekat dengan Tuhan. Itu aja mau arti mendalam buat saya. Karena seperti tadi Bu Ayu bilang bahwa firman Tuhan itu, sabda Tuhan itu dimengerti bukan oleh orang yang berilmu tinggi atau banyak sudah berbuat baik, tapi justru bisa dirasakan ketika kita itu merasa tidak punya apa-apa. Baru di situ saya bisa memahami apa yang Romo sampaikan itu. Dan makanya itu saya dulu kan sering ikut Sumur Yakub, sering mendengarkan Romo punya pencerahan yang betul-betul sangat mendalam buat saya, Romo. Begitu, Romo. Matur nuwun. Saya yang terima kasih Bu, sebenarnya biasa. Sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Apa yang pernah itu tolong saya juga tidak pernah lupa. Aduh, Romo, nggak ada apa-apanya itu, Romo. Bagi saya Romo tuh Romo yang sudah sepuh, tapi justru petuahnya itu sakti loh, Romo. Bukan saya mau memuji Romo ya. Makanya saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa sampai saat ini Romo tuh masih sehat, bisa memberikan pencerahan buat kami-kami yang sangat dangkal ini, Romo. Sehingga bekal-bekal itu pasti tidak akan sia-sia buat kami menjalani hidup ini, Romo. Begitu, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Iya, Bu Eti. Iya, Romo salah satunya, saya jujur aja, bukan mau memuji, mau apa. Tapi semua kan kembali lagi kita melihat buahnya ya, artinya dari kehidupan seseorang itu. Kita bisa hanya melihat, tetapi kita bisa merasakan. Ya seperti Tuhan, kecaplah dan lihatlah. Jadi iman pun kan nggak bisa dibuktikan. Tapi saat kita sudah mengalami, sudah terjadi, ya kita nggak perlu iman itu dalam hal segala sesuatu itu. Ya itu proses. Maksudnya gini loh, saya ngelihat dari sosok Romo ini ya, jujur aja, kalau mengerti secara dalam, pada saat kita bisa mengerti, justru dalam keadaan kita terpuruk di titik terendah, dalam keadaan kehampaan, ketidakberdayaan, kita baru mengerti dengan cara hikmat Allah itulah. Kita baru, misteri Allah itu bisa kita mengerti sesungguhnya. Yaitu, terus saya lihat dari sosok Romo, tahu nggak? Yang membuat saya tetap semangat. Ketaatan dan kesetiaan loh. Dengan umur seperti ini, tapi Romo dengan tekun dan setia, itulah yang membawa spirit buat saya secara jujur, Romo sudah, istilah maaf kata, sudah umur seperti ini, tapi semangatnya itu masih mau melakukan, terutama pada saat misa pun, walaupun Romo misalnya nggak bawain itu, tapi selalu mengikuti, itu merupakan suatu tanda ketekunan, ketaatan, kesetiaan loh, Mo, nilainya. Bagi saya ya, walaupun Romo nggak membawakan homili itu, tapi dengan Romo hadir di atas mimbar pada saat Ekaristi, saya melihat Kristus yang benar-benar hadir melalui seorang hambanya di dalam kelemahan, di dalam ketaatan dan kesetiaannya itu. Itulah yang selalu yang membuat saya secara pribadi, saya melihat sosok kesetiaan itu loh, Mo, yang dalam diri Romo. Ini bukan pujian loh, Mo. Kembali lagi Tuhan yang
buat saya sendiri secara pribadi itu Mo. Terima kasih Mo. Ya, tapi saya juga banyak kelemahan Bu. Apalagi sekarang baca sudah tidak bisa lancar. Makanya Romo Hindar selalu dampingi saya kalau bisa menyiapkan sambil menunjukkan apa yang saya harus. Itu saya juga merasakan betapa lemah saya, diri saya. Ya. Dari sisi lain saya merasakan begitu. Ya Mo, tapi manusia rohani Romo yang tetap kuat walaupun fisik jasmani Romo sudah sakit ini sakit itu, tapi saya lihat manusia rohani jiwanya itu loh Mo yang menumbuhkan di dalam saya juga. Oh, saya harus seperti ini nih, gitu loh. Gambarannya seperti seorang imam yang membawakan pesan Tuhan, ya kan? Yaitu mungkin badan semua seperti yang Rasul Paulus juga katakan. Bukan manusia jasmani kita, mungkin semua secara normal tubuh kita akan hancur, akan lemah. Tetapi kita nggak terbatas di situ, justru disitulah kita semakin kuat, semakin semangat, karena ada satu hal pengharapan itu, yaitu Tuhan sendiri memproses hidup jiwa rohani kita. Itu yang saya dapatkan dari sosok Romo loh, Mo. Ya, terima kasih. Amin. Ya, memang manusia itu pribadi yang rohani kok. Dan abadi loh. Ya, manusia itu sudah abadi ya. Roh kita tidak akan pernah bisa mati. Kematian bagi manusia itu terpisahnya roh kita dan dengan tubuh. Nah, itu kemanusiaannya yang binasa. Itu kematian. Tetapi pribadi kita masih tetap hidup. Hanya dia bukan manusia. Karena dia tidak memiliki tubuh lagi. Maka iman kita harus satu dengan Kristus supaya tubuh kita dimuliakan di dalam tubuhnya. Supaya kita kembali nanti abadi sebagai manusia utuh. Pribadi yang punya tubuh yang dimuliakan dalam kebangkitan Kristus. Itu yang harus kita ada. Ya, tapi memang ya bagi kita itu itu sesuatu, itu iman yang kita tidak bisa bayangkan. Saya juga hanya menyerah, saya terima, saya percaya, gitu. Itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi tidak banyak macam-macam. Saya bukan orang suci, Bu. Oh, bukan. Itu tidak tahu hati saya. Kedojeroan saya. Ya, banyak kekurangan. Banyak sekali kekurangan. Ya, itu. Terima kasih. Ya Romo, seperti Bu Ayu ya, memang kita perlu taat dan setia ya Romo ya. Ya. Iya, seperti yang tadi Romo sampaikan juga bahwa saya mengingat satu perikop dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa cukupkanlah kasih karuniamu bagiku, sebab dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Ini adalah satu perikop yang selalu menginspirasi saya, bahwa di dalam kelemahan kita, bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Seperti itu ya Romo ya. Dan itulah cinta Tuhan yang menyerahkan dirinya kepada kita seutuhnya. Ya, amin. Tapi kita justru belum. Romo, ya, Nyun Sewu, di sini saya mengundang seorang bapak yang maaf tunanetra Romo, namanya Mas Adi Arianto. Nah, saya melihat bahwa betul di dalam kelemahan, tadi Romo kan kita melihat bahwa dalam usia yang sudah senior ini, Romo punya kelemahan dalam
penglihatan, di dalam pendengaran. Tapi toh Tuhan itu menyatakan kasih-Nya lewat Romo loh. Sampai menjadi begitu banyak orang yang terinspirasi, makin mendekat dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, memakai Romo Suto dan memakai orang-orang yang punya kelemahan ini untuk memuliakan namanya Romo. Nah, minggu depan itu saya minta supaya Mas Adi juga bersharing bagaimana dalam kondisi yang tunanetra itu beliau bisa menjadi seorang kepala konsultasi untuk rehabilitasi kaum tunanetra, Romo. Begitu. Jadi itu bahwa dalam kelemahan, Romo tadi bilang lemah, tapi Tuhan pakai Romo untuk menguatkan kita yang sehat, yang masih muda-muda ini loh, Romo. Seperti Mas Adi yang punya kelemahan dalam penglihatan, tapi luar biasa dipakai Tuhan, Romo, untuk menuntun saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan di dalam penglihatan, ya Romo. Begitu, Romo. Jadi kuasa Tuhan memang luar biasa. Itu, Romo. Mungkin Mas Adi mau sedikit memberi sepatah dua patah kata. Mas Adi, monggo. Mas Adi belum buka kamera nih, Romo. Ada ya, Bu? Mas Adinya ada, Bu? Adi Arianto. Enggak ada ya, Yun? Ada. Mungkin ada, mungkin nggak tahu ya, apa masih dalam usaha untuk unmute atau gimana, saya nggak bisa ngubungin nih. Tadi namanya ada itu. Tadi ada sudah keluar kayaknya. Oh ya, ada sekarang. Oke. Ya udah, minggu depan aja, Yun. Ya, Bu. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Hei Bapak Ibu yang ingin bertanya, mumpung Romo Suto bisa memberikan pencerahan. Ayo silakan. Bu Rosita aja lagi, biasa banyak, Bu. Ya, silahkan yang mau bertanya. Romo Suto memang kemarin ya, Romo Suto sakit. Memang kan bulan ini kan giliran Romo Suto sakit. Saya pikir, waduh, Romo Suto siap nggak ya masuk untuk akhir bulan ini? Saya konsultasi dengan Romo Tunjung. Romo Tunjung bilang, kasihan Romo Suto, jangan dipaksa cari pengganti. Tapi tiba-tiba sudah muncul Romo Suto membawa misa pagi. Luar biasa loh Romo Suto ini. Terus saya bilang, saya samperin, Romo siap nggak Romo? Gitu kan. Untung saya tanya ya Romo ya, ternyata Romo Suto siap loh setiap saat loh. Itu luar biasa, kita mesti contoh bahwa tugas itu memang mesti kita, komitmen itu nomor satu dah. Oh, sama Tuhan itu, bukan sama Tuhan aja sih, sama dalam kehidupan kita komitmen itu nomor satu, terlebih sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih kita, jangan sekali-sekali kita menolak mencari alasan ini itu. Kita harus komit. Tuhan memilih kita, Tuhan akan siapkan perangkatnya untuk kita hanya menjadi alatnya. Ya nggak Romo Suto? Benar nggak Romo? Iya, ya. Kan Romo, Tuhan itu menyediakan semua yang kita perlukan. Benar, itu luar biasa. Banyak di dunia maupun untuk nanti. Iya. Tuhan menyediakan itu.
Kita Benar. tangkap atau tidak, itu masalahnya di situ. Tapi Tuhan menyediakan itu. Ya, Walaupun Tuhan. kita jatuh bangun ya Romo ya. Iya, meskipun jatuh bangun, Tuhan kenal kita kok. Ya, dia tahu ya kok Romo ya. Tuhan Kita mampu sungguh tahu, menggendongnya ya. sungguh tahu. Ya. Iya. Itu yang saya alami Romo di KKS ini Romo, jatuh bangun sampai Maka salto saya bangkit kira lagi. yang penting ya Bu, saya selalu menyarankan kita lebih banyak mulai dari diri kita sendiri. Mengenal kita itu siapa dan kayak apa. Ya. Karena kita itu sudah dilahirkan dengan menerima warisan rusak. Ini harus kita sadari gitu loh. Jadi kita sadari. Sekarang kita bertanya nih sama Romo Suto, Romo sampai seusia segini masih komit dan siap untuk tugas. Romo gimana cara Romo selama ini berrelasi dengan Tuhan? Dengan cara apa Romo? Pasti kita kan ada masalah bikin kita mundur, iman kita loyo, ya kan Romo ya, itu kan manusia ya. Tapi Romo gimana tetap balik lagi dan luar biasa sih Romo. Tetap eksis gitu. Itu coba sharing kepada kita yang muda-muda dong Romo. Loh, bahwa kita ini juga jatuh bangun itu biasa. Biasa itu. Ya, saya sadar benar bahwa saya dilahirkan di dalam diri kita itu kerusakan. Ini yang sebenarnya kita harus atasi sendiri. Karena itu akibat daripada dosa manusia sendiri. Nah, ini yang sulit. Sulit. Karena kita selalu konflik antara tubuh kita dengan pribadi kita yang itu selalu konflik. Coba kalau ada sesuatu, kita mikirkan pasti ada ya dan tidak. Ada kanan, ada kiri. Selalu itu. Dan itu kelemahan kita. Maka kita harus menyadari itu. Yang penting itu. Lalu kalau kita sadar, lalu kita berteriak pada Tuhan, Tuhan, beritahu aku itu. Seperti yang itu Bapak yang mau cerai, lalu tapi dia takut masuk neraka ya, lalu datang pada saya dan minta bagaimana neraka itu seperti itu. Saya kan belum pernah ke neraka. Saya juga tidak tahu saya harus menjawab bagaimana. Saya belum pernah. Maka saya ngomong muter-muter. Saya muter-muter sendiri. Tapi dalam hati saya bicara, Roh Kudus tahu kesulitan Bapak ini, persoalan Bapak ini. Maka jawablah melalui mulut saya. Itu yang selalu saya anggap. Tiba-tiba saya mengatakan, neraka itu bukan tempat. Neraka itu keadaan manusia. Keadaan manusia seperti apa? Keadaan manusia yang tidak bisa mencintai dan tidak pantas dicintai. Nangis Bapak itu. Dan bilang, kalau gitu saya sudah mengicipi neraka. Dan saya takut masuk neraka. Kalau begitu sekarang, peluk istrimu, minta maaf. Ayo kamu saling mengasihi. Selesai. Roh Kudus hebat. Bukan saya loh itu, Bu. Aku nggak tahu kok jawabannya seperti itu. Ya. Ya, Romo bisa memiliki seperti itu ya, suara
suara ya seperti nubuat ya Romo ya. Bu, tidak buah, tidak perlu buah. Saya tidak bisa. Tapi itu diperlukan relasi yang intens dengan Tuhan. Kalau enggak tidak ada suara yang bisa seperti itu. Nah, kita coba sharing dong Romo. Romo gimana? Meditasi, doa, atau apa yang Romo lakukan gitu loh, sampai Romo bisa canggih gitu. Ya, memang kehidupan doa itu sesuatu yang sangat penting. Ya. Maka bangun pagi sebelum misa saya harus doa semuanya. Itu selalu. Doa semuanya maksudnya apa tuh Romo? Semuanya. Jadi kan kita kan juga punya tugas untuk doa ibadat. Oh, ibadat. Ya, lima kali sehari. Ya. Doa ibadat. Dua sebelum misa saya doakan pagi itu sebelum jam 6. Itu membutuhkan kira-kira 1 jam. Maaf ini. Duh. Minum aja Romo, minum dulu Romo. Ayo sekarang. Iya, saya minum ya, maaf ya. Minum Romo. Ayo, ada Bapak Ibu sharing dong. Supaya jangan Romo Suto terus yang ngomong. Ayo sharing biar Romo Suto mendengar sharing Bapak Ibu. Silakan. Ibu Lucia dong, sharing Ibu Lucia. Ayo, Bu Lucia. Terima kasih Ibu Rosita yang cantik. Saya maaf, saya telat masuk karena saya ada yang lain. Aduh, saya bingung. Luar biasa ya Romo ya. Saya juga sungguh saya mengasihi Romo Suto. Romo Suto adalah panutan. Luar biasa. Hari ini, malam ini saya bisa melihat Romo bercerita walaupun saya telat. Saya sungguh bersyukur, sungguh bersyukur. Kalau saya tidak, tapi banyak sekali cerita Romo yang saya ikutin gitu loh. Jadi Romo Suto memang teladan dan guru yang sangat inovatif. Terima kasih Bu Rosita, hanya itu. Thank you semua. Ya, terima kasih Bu Lucia. Pak Tony nih, Pak Tony Sartono. Ayo Pak Tony, silakan. Pak Haji. Udah biasa ketemu Romo. Romo Suto kalau udah ngomong hidup, kita bingung udah. Kayak Romo ya. Kalau udah ngomong hidup, bingung kita Romo. Terima kasih Bu Rosita. Nih, sharing dong. Gimana jadi ketua katekis? Itu salah satu panggilan imamat loh, Romo bilang. Imamat umum. Ya itu seninya, kalau semuanya manut semua ya nggak ada polisi Bu Rosita. Begitulah Bu Rosita tuh, tanya Pak Heri Wijono tuh. Ya Pak Heri ya. Terima kasih, saya tadi terlambat masuk sih Bu Rosita, jadi nggak ngikutin Romo Suto tadi. Romo Suto setengah-setengah tadi. Ya, Romo Suto mengatakan imamat itu ada sakramen. Ya, itu contohnya Romo dapat sakramen bisa merubah roti menjadi tubuh Yesus. Kalau imamat kita ya ini mengembalakan umat-umat agar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Benar nggak Romo? Iya. Benar kan? Iya, jadi kita itu menjembatani. Makanya Nomor satu, kita mesti jadi orang benar dulu. Kalau kitanya gimana kita bisa membawa umat supaya benar, ya nggak? Ya nggak Bu Ayu? Kalau kita
hang, ya apalagi katekis ya Pak Tony ya. Katekis itu ujung tombak loh di paroki. Iya, Makanya kalau katekis itu punya apa ya, punya pandangan yang beda dengan iman Katolik, ke bawahnya terus tuh. Seperti contoh kita punya tetangga ya Romo ya, diajarkan secara radikal ya jadi radikal lah, ya kan? Jadi kita mesti benar-benar seperti Romo Suto katakan, benar-benar menjadi imamat kita itu, imamat umum itu harus kita pelihara dengan hidup lebih baik dari orang lain, tadi Romo Suto bilang. Dalam arti kata ke arah kekudusan ya Romo, apalagi kita jadi tokoh nih, katekis nih, tokoh ujung tombak, ya kan? Kalau misalnya saya contoh lah, kita sama tim jadi polisi pagi nih Romo, jaga misa pagi, ya kan? Saya kalau ada orang yang mau masuk sebelumnya nih, sekarang kan udah lebih kendor. Saya kalau ada orang datang bilang dia saya prodiakon nggak usah scan, atau saya katekis nggak usah scan, atau saya apa gitu ya nggak usah scan. Saya kejar Romo. Kalau dia bilang dia ada posisi, dia yang mesti kasih contoh, ya nggak Romo? Tapi kalau umat, saya nggak bisa scan Bu, handphone saya gini, silakan Bu masuk. Asal saya tahu dia tidak COVID. Tapi kalau Pak Tony datang dia bilang dia ketua katekis, dia nge-scan, saya kejar Romo. Contoh ya Pak Tony, contoh. Oh. Benar ya Romo, itu kita mesti lebih benar dari orang lain kan Romo. Apalagi kita dipilih Tuhan jadi menggembalakan, kita punya ya quote and quote umat gitu ya Romo ya. Yang bukan seperti Romo, maksudnya dengan skup kita masing-masing gitu Romo, ya kan? Gitu loh Pak Tony. Ya Bu Rosita, itu Romo udah capek itu, mau istirahat. Belum lah, Romo semangat 45 lu kalah lu Pak Tony sama Romo lu. Ya mau ya, Romo udah waktunya istirahat mau ya. Romo udah waktunya istirahat kan? Iya. Oh iya, aduh. Romo kalau udah capek kita stop. Belum kan Romo? Masih banyak yang kangen sama Romo kok. Saya tunjuk lagi ya. Terima kasih Pak Tony. Pak Aji ini tadi udah disebut sama Romo loh. Pak Aji mana ya? Pak Aji. Pak Aji. Wah, Pak Aji lagi soimuk nih. Ya sembari nunggu Bu Rosita. Ya. Tapi Bu Rosita, saya hanya menanggapi. Kadang-kadang kita bilang jangan kita radikal. Tapi itulah kalau kita pelajarin karya seni guru kita, yaitu Yesus sendiri. Kan tadi dibilang, belajarlah kepadaku, Yesus berkata kan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita harus lemah lembut, bagaimana tuh? Tapi kita juga harus radikal sebenarnya. Karena saya begini pengertian radikal, karena dia bilang, tidak ada, kalau kita mau mengenal Tuhan tuh, kan harus mencintai dia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi. Artinya, jangan yang sisa-sisa separuh-separuh, gitu kan. Nah, jadi pengertian radikal ini bukan radikal yang negatif, tapi radikal yang positif dengan hati yang tulus. Seperti gambarannya, Tuhan juga ajarkan. Memang agak sulit, itu yang sulitnya di situ, kita menyatukan dari ajaran dunia, kita balik ke ajaran Kristus, karena hukum kasih Kristus itu yaitu tadi, hukum cinta kasih. Istilah kata, kita harus seperti ular, licik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Itu kan gimana kita suruh licik, tapi tulus, karena Tuhan lihat. Kita mesti pakai hikmat, bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Nah, hikmat Allah itu kan dimulai dengan kita mempunyai rasa takut, harus taat kepada Tuhan, baru kita bisa mengerti, baru kita bisa mengenal apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Salah satunya kita harus dengan tekun dan taat juga, walaupun kita nggak tahu, kita nggak ngerti, kita harus tetap mau mengenal dia, yaitu salah satunya melalui firman Tuhan sendiri. Bukan begitu, Romo? Ya, memang kebijaksanaan Allah ya bagi kita, kebijaksanaan Allah itu
tidak terbatas. Tetapi kebijakan manusia itu selalu terbatas. Artinya ada dua pol yang berlawanan. Ya, radikal itu hanya mengambil satu pol aja. Nah, itu yang kelirunya di situ. Ya, jadi misalnya saja, saya orang yang merdeka, tetapi saya hanya merdeka kalau saya itu taat kepada Tuhan. Itu kan dua hal yang bertolak belakang. Tapi itu setiap kebebasan kita itu hanya kalau kita taat kepada Tuhan. Selama tidak taat kepada Tuhan, kebebasan kita itu kita salah gunakan. Ya, benar. Nah, itulah yang sebenarnya kita berarti manusia itu memang makhluk yang sulit. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini manusia sulit, penuh kelemahan, ya, tetapi dicintai oleh Tuhan. Benar, Mo. Ya. Kita hanya abu ya, Mo. Nggak ada arti apa-apa, tapi kalau Tuhan mau memakai kita, mau hormat, menghargai kita sebagai, ya itu yang kita harus sadari, kuncinya kita harus menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan loh, gitu kan? Jadi kembali lagi harus selalu tetap sadar gitu, siapakah diri kita yang sesungguhnya. Saat di situ bahwa kita nggak ada apa-apanya, hanya sebutir debu alus. Kalau Tuhan mau pakai, kembali lagi, ya itu kemurahan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas sebenarnya ya Mo. Seperti itu. Itu sih Bu Rusita. Terus tadi juga kalau Bu Rusita sempat singgung, aduh gimana ya hidup harus kudus. Nggak tahu ya Mo, ini penilaian Romo. Bagi saya kekudusan itu pada saat kita memiliki, kan kita harus hidup sangkal diri. Salah satunya, ya itulah pada saat kita bisa diberikan kebebasan. Pada saat kita bisa menyangkal diri dari segala keinginan-keinginan kita berusaha. Ya kan? Pada saat itu, itulah kita berusaha mencapai kekudusan itu. Artinya menanggalkan dosa-dosa itu. Sebenarnya dari segala kelemahan. Bukan begitu, Romo? Iya. Benar Bu Ayu, kalau masalah radikal saya juga salah satu orang yang radikal dengan iman Katolik. Maksud saya tadi radikal itu ya pasti tetangga sebelah itu bukan radikalnya radikal lain, beda sama yang kita maksud radikal kita di sini. Memang beriman nggak boleh suam-suam kuku, mesti radikal dengan Yesus. Itu saya setuju. Dan kalau kekudusan maksudnya hidup dari hari ke hari lebih baik dari orang lain seperti yang tadi Romo katakan. Kalau kita misalnya ya ketemu orang, terus kita dia jahatin kita, terus kita berbuat lebih jahat lagi dari dia, berarti orang jahatnya ada dua dong, ya kan? Dia jahat, kita jahat, berarti orang jahatnya ada dua. Tapi kalau dia jahat, kita berusaha lebih jadi orang yang lebih baik, udahlah kita ampuni dia. Nah itu berarti kita udah melewati masa-masa untuk hidup ke arah kekudusan karena kita tidak terbawa dengan emosi orang itu, gitu maksud saya gitu. Iya. Iya Bu Rosita. Iya. Jadi ya begitu ya. Romo udah capek ya Romo ya. Pokoknya kita itu manusia yang terbatas. Iya, mau setuju. Gitu? Kan marah boleh, tapi jangan lalu sampai matahari terbenam memang. Mencari kepuasan dengan kemarahan itu. Marah boleh, tetapi terbatas. Semua itu sebenarnya kita harus terbatas. Ini belum ada suaranya nih Paulus. Ayo Paulus bicara penutup. Paulus Romo sudah capek. Silakan Paulus. Apa yang mau diomong, saya begitu terpesona, speechless mendengarkan pernyataan Romo. Namun yang saya bisa tarik dari perkataan Romo ini adalah mengajak kesadaran diri kita. Semua itu berbalik lagi
kesadaran kita bahwa kita ini diberikan suatu tanggung jawab yang besar terhadap orang sekeliling kita. Kita diberikan mandat. Kita mesti sadar itu. Kita mesti iling. Kalau orang bilang juga terhadap diri kita bahwa kita tuh iling. Kita itu ya terbatas. Namun kita diberikan suatu kuasa yang sangat besar dengan keterbatasan kita. Kita juga mesti sadar bahwa kita itu dicintai yang luar biasa. Tapi kita dengan segala keterbatasan itu kita harus menyadari. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Bu Rosita. Banyak yang bisa dipetik dari perkataan Romo hari ini. Saya juga dari tadi cuman sebenarnya kalau imamatnya kita itu apa sih yang membatasi gitu loh. Kadang-kadang ada bertanya, kira-kira apa Pastor? Apa sih yang membatasi imamat pada diri kita gitu loh? Apakah ada? Adakah Pastor? Imamat yang yang menjadi kita membatasi diri kita itu ada? Ya, apakah ada? Sebenarnya saya harus begini, tetapi lalu saya maunya begitu, itu kan lalu kita membatasi diri. Intinya kalau saya bilang dari omongan Pastor ini adalah kita harus iling siapa kita, betapa besar anugerah yang kita terima, bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri kita, terhadap sesama manusia, terhadap yang di atas, dan itu nggak mudah. Seringkali ya tadi seperti Pastor bilang bahwa ya kita marah ya boleh, namanya ya manusia, dicubit ya sakit gitu. Namun ya jangan sampai kebablasan. Kalau kita willing lagi bahwa kita ini diberi tanggung jawab, diberikan suatu kuasa yang besar untuk mencintai dengan segala keterbatasan kita. Itu sulit, namun bisa membahagiakan. Saya terima kasih Pastor hari ini. Senang bisa dengarkan dari ajaran Pastor untuk selalu kita iling terhadap diri kita. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Bukan pada saya, pada sono. Bukan saya yang ngomong, tapi dia yang ngomong. Ya. Ini Pak Bambang kok nggak ada suaranya ya? Hah? Enggak, ini ada biasanya Pak Bambang nih. Biasanya Pak Bambang ada nggak nih Pak Bambang? Ya, udah nongol nih Pak Bambang. Ya. Pak Paulus selalu manggil saya. Terima kasih Pak. Selamat malam Romo Suto. Saya Bambang Romo. Ya, saya pada malam hari ini sungguh beruntung lah ikut acara pada malam hari ini. Romo Suto bisa menjelaskan arti imamat yang sangat akurat dan membuat saya juga, ternyata itu gitu. Ada dua hal menurut saya yang saya bisa tangkap pada malam hari ini. Romo tadi menyampaikan bahwa arti imamat itu adalah perantara antara Allah dengan manusia. Jadi ada dua jenis imamat, khusus dan umum. Yang tadi Romo juga sebetulnya singkat sedikit, tapi yang disinggung teman-teman ini imamat khusus, imamat umum, sorry. Nah, yang saya mau sampaikan ini imamat khusus nih. Saya mencoba untuk menghubungkan apa yang disampaikan Romo Suto ini dengan pengajarannya. Jadi begini, ketika seseorang diberikan rahmat khusus imamat, yaitu diberikan kepada Romo, jadi Romo itu berfungsi sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Nah, saya nih terutama,
saya sebagai manusia, kalau saya mau terkonek lagi dengan Allah, dalam hal ini ketika saya berdosa, saya harus menemui Romo. Itu yang saya diingatkan pada malam hari ini. Kenapa? Karena seorang Romo diberikan rahmat imamat khusus untuk memberikan pengampunan kepada manusia. Betul ya, Romo salah satunya. Kedua, imamat khusus itu adalah seorang imam itu diberi otorisasi oleh Allah untuk mengubah roti dan anggur itu jadi tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau kita mau terkonek lagi, kita mesti ke gereja, ikut ekaristi yang dibawakan oleh Romo. Yang kedua adalah ketika kita berdosa, kita mau terkonek lagi dengan Allah, temuilah pastor Romo Suto. Itu betul ya Romo ya? Kira-kira begitu Romo? Jangan terlalu menganukan imamnya. Ya, itu yang pertama Romo. Jangan terlalu. Yang kedua, imamat umum yang saya maksudkan pada malam hari ini, saya merasa saya tergetok lah gitu. Diingatkan oleh Romo bahwa kita, saya dan Anda, juga punya tugas menjadi perantara antara Allah dan orang-orang dekat kita. Ya. Begitu ya. Itu Romo. Kenapa tadi saya singgung mengenai imamat khusus yang diberikan kepada pastor atau imam? Itu hanya karena mengingatkan saya Romo, pandemi ini quote-unquote tidak bisa menemui Romo, tidak berani menemui Romo karena kondisi COVID untuk mengaku dosa. Itu aja Romo. Jadi saya pada malam hari ini saya diingatkan lah gitu. Itu Romo Suto, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang sebagai penutup dari acara kita malam hari ini ya. Romo juga sudah larut ya Romo. Romo harus beristirahat. Terima kasih Romo. Malam ini banyak sekali pemahaman baru yang saya dapat juga mungkin bagi semua Bapak Ibu di sini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dalam doa, nanti minta berkat Romo ya Bu Ayu sekalian. Ya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah serta Maha Rahim, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau telah berikan kepada kami suatu kesempatan kasih karunia-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh bersekutu, berkumpul Bapa, untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dengan segala kerinduan di dalam kehidupan hati kami ya Bapa, ajar kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, bimbing kami, tuntun kami, untuk dapat mengerti, memahami akan kehendak-Mu. Ajar kami juga, ya Bapa, untuk dapat melakukan kehendak-Mu, bahkan menyukakan hati-Mu senantiasa. Terutama terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini, melalui hamba-Mu Romo Suto, yang telah Kau pakai untuk menyampaikan apa yang Kau akan berikan kepada kami sebagai bekal di dalam mengimani Engkau, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun boleh Engkau proses di dalam kehidupan ini, untuk kami menyadari akan kasih, kebesaran kasih-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau telah memilih kami, bahkan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tidak henti-hentinya kami mau mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang pada hari ini tidak dapat mengikuti acara hari ini. Bapa, berkati mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bahkan di dalam keputusasaan Engkau memberikan pengharapan dengan kasih dan rahmat-Mu. Bapa, sebentar pula kami akan berpisah satu sama lain. Kembali kami juga akan kembali beristirahat Bapa. Engkau memberikan kepada kami rahmat kerahiman-Mu, pengampunan-Mu, ya Bapa yang selalu senantiasa kami perlukan.
Berkati juga hamba-Mu Romo Suto ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan Kau berikan kepada dia kasih dan anugerah rahmat-Mu senantiasa di dalam kehidupannya sebagai iman yang Kau percayakan di dalam menuntun umat-Mu sendiri. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa melalui Romo Suto. Tuhan bersamamu. Semoga berkat Allah melimpah kepada saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu semua ditunggu kehadirannya minggu depan.